Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Selamat pagi dan salam kebajikan bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat nikmatnya kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di sini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Happy Atma Pratiwi, MPD, selaku dosen mata kuliah retorika, dan kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Ardelia Zara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang betapa pentingnya organisasi. Pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus berinteraksi antara satu sama lain. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk sosial. Dia secara individual adalah bagian dari orang lain. Maka, mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita sebagai manusia harus saling berhubungan antara satu sama lain. Salah satu hal yang bisa kita gunakan untuk saling berhubungan adalah melalui organisasi. Melalui organisasi, kita akan mampu mengolah diri untuk menjadi lebih baik dan benar. Dalam organisasi kita dilatih untuk memiliki mental yang kuat, jiwa sosial yang tinggi, dan menjadi pemimpin yang tanggap menghadapi masalah. Lagi pula, banyak orang sukses yang dulunya pernah mengenyam pahit manisnya organisasi. Lalu apa pentingnya organisasi? Karena nyatanya, dengan berorganisasi, kita akan terarah dan terlatih untuk hidup berdampingan dengan orang lain, baik suka maupun duka. Di organisasi itulah tercampur secara alamiah berbagai sifat manusia. Ada yang pasif, aktif, egois, sabar, dan berbagai banyak sifat yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Maka dari itu, kebersamaan di organisasilah yang membentuk manusia yang sempurna secara psikologis, yaitu manusia yang tahu kapan saatnya menempatkan individu ataupun menempatkan kepentingan kebersamaan atau kepentingan organisasi. Untuk mencapai manfaat dari organisasi memerlukan proses yang panjang. Tidak bisa hanya dengan 1 atau 2 bulan kita sudah memutuskan atau menyimpulkan sesuatu tanpa melihat keadaannya. Banyak orang yang memandang sebelah mata organisasi. Misalnya, organisasi yang dianggap sebagai wadah aspirasi tetapi tidak bisa mewujudkan aspirasi tersebut. Maka, orang awam akan menganggap organisasi tersebutlah gagal atau tidak berguna. Saya cuma bisa bilang, ayo gabung sama kami. Lihat bagaimana prosesnya. Karena untuk mewujudkan satu aspirasi tidaklah semudah membalik telapak tangan. Kita melewati proses yang panjang, melalui banyak kritik dan penolakan, baik dari internal ataupun eksternal, baik dari anggota ataupun pimpinan, dan berbagai macam kendala lainnya. Maka dari itu, semua kritik dan masukan itu harus kita jadikan semangat agar kita bisa menjadi lebih baik lagi, agar organisasi kita tidak dipandang sebelah mata lagi. Saya pribadi mulai serius berorganisasi saat SMA. Kenapa saya bilang serius? Karena sebelumnya saya tidak mengerti arti dan tujuan saya berada di organisasi itu untuk apa. Satu hal yang harus kalian ketahui, sebelum kalian memutuskan untuk bergabung dalam suatu organisasi, kalian harus tahu arti dan tujuan kalian di sana tuh untuk apa. Ya intinya semua niat baik akan berbuah baik, bukan? Waktu saya SMA kelas 1, saya ikut eskul badminton. Saya jadi pengurus dan saya baru tahu gitu, tujuan saya di sini adalah untuk kemajuan badminton saya sendiri, untuk kelangsungan eskul saya ke depannya nanti. Saya ikutin prosesnya, pengalamannya, dan saya dibuat jatuh cinta sama berbagai macam pengalaman yang saya rasakan di sana. Lalu kelas 2 SMA, saya diundang untuk masuk OSIS. Dan di situ saya penasaran, apa sih bedanya eskul biasa sama OSIS? Pas saya masuk OSIS, saya melihat semuanya dengan sudut pandang yang berbeda. Lebih sulit dari eskul saya sebelumnya, tetapi ada kepuasan tersendiri setiap saya berhasil mencapai sesuatu. Dan di situ saya benar-benar menikmatinya. Dan di akhir masa SMA saya dan teman-teman saya memilih untuk membentuk suatu eskul baru, yaitu eskul bahasa. Tujuannya agar adik-adik saya nanti juga merasakan apa yang saya rasakan saat itu.
Lalu, bagaimana dengan masa kuliah saya? Nggak jauh berbeda ya. Saya yang sudah ketagihan organisasi memilih untuk masuk Unitas. Di sana, saya bertemu dengan orang-orang hebat yang memiliki tujuannya masing-masing. Dan saya lebih mengenal banyak orang dari kelas lain, dari prodi lain. Saya sebut itu sebagai relasi, seperti tabungan untuk masa depan saya nanti. Ya, setiap manusia harus saling berdampingan kan. Lalu manfaat apa yang saya rasakan? Mudahnya, mahasiswa atau mahasiswi yang rumahnya jauh dan hobi nongkrong kayak saya jadi punya tempat untuk tinggal. Kita punya keluarga baru, kita punya rumah baru, kita punya orang yang sayang sama kita dengan cara mereka sendiri. Apalagi saat saya dapat kesempatan untuk berbicara santai dengan pimpinan, itu rasanya seneng banget gitu, kayak jadi orang penting. Atau saat saya ditraktir makan sama sekretaris prodi, yang paling penting tuh saya benar-benar nikmatin semua prosesnya. Ada rasa puas setiap kali saya berhasil mencapai sesuatu, dan saya yakin pengalaman saya saat ini akan bermanfaat untuk masa depan saya nanti. Maka dari itu, janganlah kamu ragu untuk mengikuti organisasi. Ikutilah secara aktif di dalam organisasi, karena apapun yang diberikan oleh ketua atau pimpinan kalian itu adalah sebuah amanah. Dan jika kalian berhasil mencapai amanah tersebut, maka kalian ikut ambil andil dalam mensukseskan organisasi kalian. Kalian harus bangga karena kalian berguna bagi orang lain dan organisasi kalian. Dan tidak menutup kemungkinan kalau kalian akan menjadi pimpinan organisasi tersebut. Modal pengalaman berorganisasi yang saya dapatkan saat ini, saya jamin akan sangat bermanfaat bagi masa depan kita nanti. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam dunia kerja, dan berbagai macamnya. Percayalah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.